sesungguhnya. Ya, pemirsa dan pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada, selamat pagi dan senang sekali kita berjumpa kembali di Dialog Khusus untuk edisi hari ini, hari Sabtu 25 Oktober 2025. Dan pagi hari ini kita akan mengangkat mengenai topik mengenal dan memahami gangguan bipolar untuk hari ini. Dan Anda boleh bergabung bersama kami di 0821 9583 5080 dan nantinya Anda bisa komen juga di live YouTube kami di RRI Manado. Dan saya Iker Rasono Memuaya pagi hari ini bersama narasumber yang sudah berada di studio. Selamat pagi Ibu Yunita Priskila Rotinsulu, SPSI, MPSI sebagai seorang psikolog ya. Selamat pagi juga Ibu. Ya, senang sekali pagi hari ini bersama-sama dengan kami dalam acara dialog khusus ya. Gimana perjalanan tadi ke studio? Pagi-pagi benar sudah ada ya. Biar tidak terkena macet Bu. Biar tidak kena macet ya. Ya senang sekali Ibu Yunita sudah bersama kami di studio pagi hari ini dan sesuai dengan profesi Ibu Yunita sebagai seorang psikolog, kita membahas mengenai mengenal dan memahami tentang bipolar. Ya, sekali lagi untuk pendengar bisa bergabung bersama kami sebentar di line telepon kami 082195835080 untuk bertanya langsung kepada Ibu Yunita sebagai seorang psikolog. Dan untuk pagi hari ini kita mengenal dan memahami mengenai bipolar, dan juga Anda bisa ikutan di live YouTube kami di RRI Manado. Ya, Ibu Yunita, sebenarnya apa yang dimaksud dengan bipolar itu sendiri? Jadi di sini saya menjelaskan tentang apa sih itu bipolar. Nah, kebanyakan orang mengetahui bahwa bipolar itu gangguan mood. Memang itu benar. Tapi dia itu melebihi dari gangguan mood. Nah, di dalam bipolar itu juga di situ ada dua episode. Dua episode atau dua tahapan di mana dia itu mengalami tahap yang manik dan juga tahap depresif. Nah, dalam manik dia itu prosesnya lebih mengarah ke bergairah yang berlebihan, semangat yang berlebihan. Iya, bahkan juga pembelian impulsif. Kalau misalnya sebenarnya tidak berarti untuk dirinya, dia itu bisa membeli. Nah, sedangkan untuk depresif itu yang kita tahu saat ini, ketika dia sudah masuk di dalam depresi itu lebih ke moodnya yang sangat menurun. Bahkan ada juga ketika klien juga mengalami fase depresif dalam bipolar itu sampai di fase untuk menyakiti diri dan bahkan untuk membunuh diri seperti itu. Iya, sebenarnya kenapa seorang itu terkena bipolar, Ibu? Nah, untuk saat ini di dalam orang ketika terkena di dalam polar, belum ada tahu yang pasti itu seperti apa. Cuman ada beberapa penelitian mengatakan bahwa gen juga sangat mempengaruhi seperti itu. Dan ada juga di dalam proses dewasa dia itu memiliki beberapa masalah untuk memproses dirinya mengarah ke dewasa, di mana di saat proses itu bisa juga ada terjadi trauma seperti itu. Ada juga luka lama yang sulit untuk dia ungkapkan seperti itu. Ada juga kecemasan-kecemasan, karena pada dasarnya untuk bipolar itu menekankan pada kecemasan dan tekanan seperti itu. Tadi yang dikatakan Ibu Yunita bahwa bipolar itu adalah
mood ya. Iya. Ada mood yang bagaimana ya, yang sedih, ada yang berlebihan. Itu seperti apa, Bu? Nah, memang kita di dalam manusia ya ada mood yang swing seperti itu. Cuman di dalam bipolar itu melebihi, iya. Apalagi di tahap yang manik, di mana dia itu sudah melebihi di atas batas. Semisalnya ada juga yang seperti klien saya ya, di saat fase manik, ketika dia melihat orang yang berduka, dia itu merasa tertawa. Oh iya. Begitu. Ada juga seperti itu. Jadi setiap orang itu prosesnya berbeda-beda. Ada juga yang di saat dia manik, dia itu merasa bahwa jati dirinya itu sangat luar biasa, begitu. Sehingga proses itu sampai dengan waktu tidur pun bisa jadi itu dia nggak tidur sampai 4 hari, 3 hari. Bisa dan itu ya. Seperti itu. Iya, itu karena apa, Bu Yunita? Kalau ada orang kalau seperti maniak itu bisa tidak tidur berhari-hari, itu seperti apa? Nah itu yang dinamakan dengan fase masuk di dalam bipolar. Ya, jadi kenapa itu seperti itu terjadi? Karena di dalam proses pemikirannya itu kan kita balik lagi, kalau di dalam kesehatan mental itu secara logika kita berpikir, mencari tahu dan bahkan merasa penyesalan akan dirinya. Seperti itu. Ada juga yang mungkin di saat posisi depresif dia merasakan bahwa wah ternyata diri saya itu sudah tidak berharga. Makanya untuk ketika orang sudah mengarah ke bipolar itu harus ada penanganan. Dan ada kolaborasi antara psikolog dan psikiater. Iya. Begitu. Iya, bagaimana kita mengetahui bahwa seseorang misalnya sudah di sekitar kita sudah mengalami bipolar, tetapi kita tidak mengetahuinya, Ibu Yunita. Jadi gejala-gejalanya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, biar kita sendiri bisa mengetahui kan. Misalnya ada yang di sekitar kita ada yang terkena bipolar, itu seperti apa? Nah, biasanya yang sering nampak itu pembelian impulsif yang sangat berlebihan. Dan yang sangat nampak juga ketika dia itu secara aktivitas yang sangat percaya diri, yang sebenarnya itu bukan dia. Oh iya. Nah itu sangat kelihatan nampak. Nah ada juga yang di fase depresi, dia mulai menarik dirinya, ya kan? Itu sudah masuk di dalam fase depresi. Itu yang sangat biasanya mungkin teman-teman melihat, oh kok dia ceria, kenapa sudah tidak ceria lagi? Nah, jadi kenapa dia sudah menarik diri lagi? Yang lebih khusus ciri khasnya seperti apa? Jangan-jangan kita salah menilai orangnya dari ceria terus sudah tidak ceria lagi, nanti kita kira terkena bipolar. Nah, memang sebenarnya ciri khusus yang lebih spesifik seperti apa? Biasanya kalau ciri khas yang sangat spesifik itu perubahan mood yang sangat yang kadang 2 hari dia itu senang, terus hari besoknya kok dia sudah murung, dan murungnya itu lebih ke depresi sampai depresi yang taraf bawah. Nah di situ kan kita pasti sebagai teman atau lingkungan, kok bisa ya? Ataupun semisalnya orang yang sudah masuk di dalam fase yang manik, dia itu sudah lebih mengarah ke sensitif. Jadi semisalnya orang ini sebenarnya tidak seperti itu yang saya kenal, gitu ya kan. Tapi kenapa sudah sangat sensitif begitu itu. Dan juga pasti di lingkungan sosial itu akan konflik begitu. Tergantung dengan permasalahan dan kehidupannya sehari-hari begitu seperti apa. Iya, baik pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, kami mengajak Anda untuk berdialog dengan psikolog yang ada, narasumber yang ada, Ibu Yunita Priscilla Rotinsulu, SPSI, MPSI, yang pagi hari ini mengangkat mengenal dan memahami
gangguan bipolar, Anda boleh bergabung bersama kami di line telepon WA kami 082195835080 atau Anda boleh komen di kanal YouTube kami RRI Manado. Dan ya, kita masih mengangkat mengenal dan memahami gangguan bipolar bersama Ibu Yunita, seorang psikolog. Ya, Ibu Yunita, sebenarnya sehari-hari prakteknya di mana, Ibu? Iya, saya untuk saat ini membuka biro yang namanya Antaraksia Jiva. Memang namanya agak Latin tapi artinya itu lebih ke kebebasan dalam jiwa. Nah, yang berlokasi di Grand Kawanua Cluster Amitis. Di Grand Kawanua Cluster Amitis. Kenapa memakai nama seperti itu, Ibu Yunita? Karena kalau menurut saya nama Antaraksia Jiva di saat saya sekolah waktu kemarin ambil magister profesi, ada satu dosen yang menginspirasi bahwa setiap orang mempunyai dan seharusnya itu mempunyai jiwa yang seluas-luasnya. Jangan memakai standar orang lain. Jangan pakai standar orang lain. Iya, jadi kenapa saya memakai nama itu biar nanti ketika ada orang untuk saat ini sih sudah banyak klien juga ya Bu, itu lebih membebaskan jiwa-jiwanya gitu. Ya, itu maksudnya dari nama tersebut nama tersebut. Boleh disebutkan lagi namanya? Iya, biar orang Antaraksia Jiva. Iya, Antaraksia Jiva. Di Grand Kawanua Cluster Amitis. Di cluster. Oke, cluster apa, Bu? Cluster Amitis. Amitis ya, biar orang yang mungkin berkepentingan untuk tempatnya Ibu ya di Grand Kawanua, silakan. Iya, kita lanjut ya, Ibu Yunita. Untuk yang Ibu sebutkan tadi mengenai bipolar, ada faktor-faktor, ya selain genetik itu seperti apa, Bu? Faktor-faktor apa yang sehingga seseorang itu terkena dengan gangguan bipolar? Nah, selain faktor genetik itu yang saya juga sudah sebutkan tadi, di mana kan di dalam proses pertumbuhan kita itu pasti setiap orang punya cara yang berbeda-beda. Tentunya juga dengan permasalahan yang berbeda-beda. Ada orang yang bisa menyikapi permasalahan tersebut, ada orang juga yang tidak bisa. Seperti itu. Nah, yang masuk di dalam bipolar, dia masih termasuk belum bisa mengeluarkan dengan sendirinya. Seperti itu, makanya dia pendam, dan itu juga yang terjadi ketika permasalahan yang terus menumpuk. Nah, itu juga yang nantinya membuat klien tersebut agak sulit untuk berproses ke depan. Ya, kita terima telepon dulu Ibu Yunita. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Iya, dengan Pak siapa di mana? Iya. Oke, Pak Jokowi. Seperti apa Pak Jokowi? Kesempatan iya. 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 Iya, betul, Pak. Iya. Seperti Itu saja Pak Jokowi atau? Iya. Iya. Oke. Iya. Oke. Iya. Iya. Iya.
Iya. Iya. Iya. Oke. Iya. 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 Oke. Iya. Oke. Iya. 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 Iya, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Jokowi di Tomohon. Oke, masih ada lagi di belakang Pak Jokowi. Silakan untuk Anda di 082195835080 pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada. Silakan Anda ikutan bergabung untuk dialog khusus yang seperti dikatakan oleh Pak Jokowi tadi, mumpung gratis ya Ibu Yunita. Iya. Kalau sementara dialog gratis. Kalau katanya ke tempatnya klinik ke Ibu Yunita Iya. masih bayar. Iya, jadi manfaatkan Iya. waktu dan kesempatan untuk dialog di pagi hari ini, dialog khusus mengenai mengenal dan memahami gangguan bipolar. Iya, kalau belum ada silakan Ibu Yunita menjawab langsung pertanyaan dari Pak Jokowi Tomohon. Oke. Nah, saya akan menjawab. Jadi begini ya Pak. Gangguan bipolar itu lebih ke gangguan mood. Gangguan moodian, jadi lebih ke gangguan perasaan. Memang kita sebagai manusia kan ada perasaan yang positif, yang negatif. Cuman di dalam bipolar ini dia menekankan bahwa moodnya yang fase manik yang saya sebutkan tadi, fase manik dan depresif itu melebihi dari mood yang biasa. Nah, contohnya kalau untuk manik, dia itu lebih ke euforia, semangat yang tinggi. Terus, nah semangat yang tinggi beda dengan semangat tinggi yang semisalnya kita termotivasi untuk saya melakukan semisalnya untuk ruangan saya ini akan bersih, saya harus seperti apa begitu. Tapi kalau di dalam gangguan bipolar di fase manik, dia itu bisa satu hari dia menyapu tanpa berhenti. Oh iya. Iya, seperti itu ya Ibu sampai Yunita, seperti ya? itu. Dia bisa menyapu seharian. Iya, seharian sampai iya. tanpa berhenti, bahkan dia juga tidak merasakan lelah. Oh iya. Nah, itu. Nah, yang kedua juga tanda yang fase manik, dia itu pembelian impulsif. Apa sih itu pembelian impulsif? Dia itu selalu membeli yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh dia. Dan dia juga tidak memikirkan semisalnya tabungannya ya yang dikumpul-kumpul ya kan yang dikumpul-kumpul mungkin sudah dari beberapa tahun kalau dia sudah masuk di dalam fase manik itu habis. Seperti itu. Dan juga yang terlihat sekali semisalnya jadi fase manik ini sangat suka dengan adanya tantangan. Nah, biasanya kan kita kalau mengendarai mobil pasti pasti kita itu melihat dampaknya ketika kalau kita itu cepat-cepat nantinya itu dampaknya itu seperti apa. Kalau manik tidak. Dia malahan lebih menggebu-gebu untuk tapi tidak memikirkan bahwa nantinya dia akan celaka atau seperti apa. Nah, itulah yang dinamakan dengan fase manik. Dan fase manik juga itu dia itu bahkan satu hari itu kan kita maksimal tidur 6 sampai 7 jam. Tapi dalam fase maniknya dia itu satu hari cuman tidur 2 sampai 3 jam tapi dia merasa oke. Bahkan juga ada 4 hari dia tidak tidur. Waduh. Nah, jadi itu sudah melebihi kan? Iya, sudah melebihi. Sudah melebihi. Nah, itu yang fase manik. Kalau fase yang depresi, dia itu sangat sensitif dan akhirnya dia menarik diri. Semisalnya kita itu ada permasalahan ya mungkin di dalam keluarga yang sering ya. Karena kan di dalam keluarga bukan cuma satu orang ya. Kita itu ada ibu, ada ayah, begitu. Ada anak-anak juga yang dimana semua pemikiran meskipun keluarga tapi pemikirannya dan tujuannya itu pasti berbeda-beda. Pasti berbeda-beda ya. Seperti itu ya permasalahannya. Nah, dia itu sangat sensitif untuk dirinya dan dia menarik diri. Begitu. Jadi itu
sudah melebihi di atas rata-rata. Di atas rata-rata nah, ya. Itu. Dalam satu keluarga terus ada berapa orang ya dalam satu keluarga tapi dia menarik diri dari keluarga. Nah, kita kembali ke faktor-faktor tadi ya. Ibu Yunita, faktor-faktor dari seorang terkena bipolar selain genetik itu seperti apa? Apa-apa saja yang menjadi faktor seorang terkena bipolar? Oke. Memang kalau di dalam genetik dia ada. Jadi semisalnya di dalam satu keluarga itu dapat bipolar, kemungkinan besar anak dan sepupu yang sedarah juga itu akan kemungkinan itu bisa untuk ada yang bipolar. Terjadi, ya. Tapi pada umumnya orang-orang yang terkena gangguan bipolar itu sudah masuk di dalam psikologis ya. Biasanya memiliki kerentanan dalam stres dan kecemasan. Jadi kecemasannya sudah berlebihan, bahkan stresornya juga dia tidak bisa menyelesaikan dengan dirinya sendiri seperti itu, Bu. Iya. Nah, dan dia juga biasanya orang yang mengalami bipolar, pemikirannya terlalu idealistis. Iya. Sehingga pemikirannya tidak menerima tanggapan-tanggapan dari orang lain. Nah, maunya dia sendiri. Akhirnya seharusnya dengan kan kita tidak. Jadi begini ya, Bu. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan itu 100% itu tidak benar. Ya kan? Iya. Nah, begitu juga kalau kita terlalu memakai pemikiran kita, terlalu memakai perasaan kita. Nah, contohnya begini. Ketika kita bertemu dengan orang, ya. Orang itu sebenarnya tatapannya cuman biasa, tapi kita sudah overthinking, memikirkan, melihat kayaknya orang ini enggak suka pakai kita. Nah, itu jadi menjadi masalah juga. Jadi masalah juga ya. Biasanya jadi kita masalah. Seperti itu ya, kalau kita seperti lihat itu. orang yang memandang seperti itu, orang ini seperti apa ya ke kita. Seperti Nah, kalau di dalam bipolar juga, memang dia sudah bermasalah di dalam saraf otak, sehingga untuk terapinya itu seperti apa? Dia itu ada kolaborasi antara psikolog dan psikiater. Saya itu psikolog, jadi memberikan terapi tanpa obat. Sedangkan psikiater itu menggunakan terapi dengan obat. Dengan obat ya. Di mana itu terapi akan masuk asal dia menstabilkan dulu saraf-saraf yang ada di otak. Begitu. Nah, kenapa juga itu bipolar terjadi? Nah, bipolar itu terjadi balik lagi karena ada sesuatu tekanan, stresor, dan ada juga yang semisalnya waktu kecil ya kan jatuh, terus kepalanya terbentur, akibatnya ada retakan saraf di dalam otak, itu juga berpengaruh ya. Jadi apabila waktu anak-anak yang masih kecil ya sudah terbentur atau jatuh, itu juga setelah dewasa bisa menyebabkan bipolar ya, Bu ya. Tapi tergantung juga dengan proses pertumbuhannya. Kalau semisalnya jadi balik lagi kan, setiap orang itu berproses dan prosesnya beda-beda. Oke, ada anak untuk terbentur, tapi di dalam proses pertumbuhannya, di dalam proses menuju ke dewasanya, dia itu bisa mengatasi, dia bisa berproses dengan dirinya. Tapi ada juga yang mungkin ketika kepalanya waktu kecil itu terbentur, dia itu kalau dibilang di dalam ruang lingkup keluarganya itu ada trigger begitu, jadi ada beberapa yang membuat hal seperti itu. Jadi banyak faktor. Banyak faktornya. Ya, kita ke pertanyaan ya, Bu, lewat WhatsApp ya. Dari Ibu Aprilia di Kombos, pasangan saya sering overthinking dan cemas berlebih. Apakah itu masuk gangguan bipolar? Terima kasih.
Ya, Oke. Ya silakan Ibu Aprilia menanggapi, Ibu Yunita menanggapi Ibu Aprilia yang ada di Kompos. Pasangannya sering overthinking Bu dan cemas berlebih. Apakah itu gangguan bipolar? Ya silakan Bu. Oke. Jadi untuk mengangkat suatu diagnosa, Iya. ya, itu butuh proses. Dan proses itu juga di mana kita ada wawancara, ada observasi, Iya. ada penggunaan alat tes juga yang didukung. Kalau semisalnya dokter ini Iya. dia pakai cek lab begitu. Kalau kita juga ada senjatanya gitu Oh, Bu. iya. Di mana untuk ngecek apakah orang ini masuk nggak bipolar. Nah, iya. kalau untuk overthinking apa sih overthinking? Itu selalu mengkhawatirkan sebenarnya yang belum terjadi. Yang belum terjadi. Ya. Sehingga timbul kecemasan. Nah, jadi itu Iya. ada sangkut pautnya juga. Kalau untuk apakah itu sudah masuk gangguan bipolar? Nah, saya belum bisa mendiagnosa karena kenapa? Saya belum tahu. Iya. Pasiennya itu seperti Seperti apa, apa. begitu. Tapi kita harus kenali dulu, ya kan? Itu overthinking itu kenapa, begitu. Bisa jadi ya karena kecemasan karena besok Iya. hari, ya kan? Mau makan apa, ya kan? Atau ada kegiatan yang mungkin, aduh saya akan bawa acara atau gimana? Itu kan masuk juga overthinking. Jadi kita harus mengenali dulu, kita itu seperti apa di situasi apa, begitu. Jangan dulu terlalu kebanyakan sekarang ya, mungkin karena kecanggihan zaman juga, tapi kita juga tidak bisa menyalahkan ya kan, terlalu banyak men-self diagnosa, ya kan, yang seharusnya diagnosa itu juga diangkat oleh satu psikolog, itu memerlukan data, gitu, memerlukan semua asesmen, baru dia mengangkat satu diagnosa, bukan cuman karena dia kayak ini. Dan kita juga untuk mengangkat satu diagnosa itu ada panduannya, panduannya di PPDGJ dan DSM. Nah, jadi ketika semisalnya klien sudah masuk, tapi kriterianya itu cuma 2, itu belum. Nah, jadi sesuai begitu. Nggak langsung untuk mengangkat. Begitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dari YouTube ya. Om Nyong, bagaimana tips mengurangi overthinking mungkin ya, OVT pada seorang? Terima kasih narasumber dan host. Bagaimana tips mengurangi overthinking pada seseorang? Ya, atau masih ada yang lain? Silakan. Di line telepon juga 082195835080 untuk pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada. Silakan Anda boleh ikutan bergabung bersama kami di 082195835080 atau di chat kami ya, kanal YouTube RRI Manado. Ya, silakan untuk Anda yang seperti Pak Jokowi bilang tadi, mumpung gratis ya, ada Ibu Yunita seorang psikolog hadir di sini. Kalau ke tempat Ibu Yunita pasti bayar. Oke, iya, mumpung gratis silakan Anda bisa berkonsultasi, bisa berdialog mengenai mengenal dan memahami gangguan bipolar. Oke, ada telepon Ibu Yunita. Ya, halo, selamat pagi. Halo. Halo. Iya. Iya, selamat pagi. Dengan Pak siapa di mana? Iya. Cliff dari Motoling. Oke, pertanyaan seperti apa Pak Cliff? Iya, selamat pagi juga Pak. Iya. 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 Oke.
Iya. Oke. Iya. Terima kasih Cliff yang ada di Motoling ya. Oke. Kalau masih ada lagi ya silakan di 082195835080. Oke, halo, selamat pagi. Halo. Iya. Halo, selamat pagi. Dengan Ibu siapa di mana? Iya. Ibu Lydia di Syukur. Oke, silakan Ibu. Pertanyaannya seperti apa? Iya. Iya, oke. Terima kasih Ibu Lydia yang ada di Syukur ya. Oke, iya. Gimana kalau ya? Sudah menjawab. Iya, silakan. Tiga ya. Oh ya, ada dari YouTube ya. Buka praktek konsul di mana Ibu? Hari-hari apa? Dari Om Nyong ya. Buka praktek konsul di mana? Hari-hari apa? Buka. Oke, iya. Oke, silakan Ibu Yunita. Mungkin yang baru-baru Iya, aja biar iya bisa dijawab dulu. Untuk yang buka tempat konsultasi itu di Grand Kawanua Cluster Amitis itu dibuka di kalau offline, jadi saya itu ada online dan offline. Nah, kalau online itu biasanya di hari Jumat sama Sabtu. Nah, selebihnya itu offline. Jadi seperti itu. Iya. Oke, jadi Jumat Sabtu ya Jumat dibuka. Sabtu itu online. Online. Oke. Tapi selebihnya itu saya buka offline yang bertempat di Grand Kawanua Cluster Amitis. Oh ya. Seperti itu. Oke, jadi sudah jelas untuk Om Nyong ya. Terus ya ada berapa pertanyaan tadi ya untuk ya Om Nyong juga ya memahami ataupun bagaimana tips untuk mengurangi overthinking ya yang tadi. Tips untuk mengurangi overthinking. Kita harus kenali dulu apa sih itu overthinking. Overthinking itu suatu sebenarnya keadaan yang belum terjadi. Tapi kita sudah terlalu over. Apa itu over? Sudah terlalu berlebihan untuk memikirkan hal tersebut. Akhirnya berdampak ke diri kita sendiri. Nah, dampaknya itu juga setiap orang itu berbeda-beda. Kadang itu nggak bisa tidur, kadang itu sudah masuk di dalam juga kecemasan. Jadi saran untuk saya ketika ada pemikiran yang overthinking, itu kan kita sudah tahu ya arti overthinking itu seperti apa. Dimana ketika sudah berlebihan, kayaknya saya harus ada batasan biar nantinya tidak berdampak untuk diri saya. Seperti itu. Karena kita memang harus ada batasan juga. Seperti itu, batasan pemikiran. Jadi untuk hari ini ya cukup hari ini. Besok lain lagi. Begitu. Biar stabil. Biar stabil ya. Karena kita enggak bisa untuk memeluk dunia itu karena dia terlalu besar. Seperti itu. Itu pun masalah. Iya. Dan pertanyaan lain ya, Pak Jokowi mungkin ya. Oke, apakah mungkin dia sudah terkena dengan bipolar atau belum? Iya, dengan ciri-ciri yang sudah diutarakan oleh Pak Jokowi sendiri. Oke, nah saya juga tadi kan sudah sampaikan, tapi saya ini mengulang kembali. Mungkin tadi belum terlalu jelas ya, Bu. Jadi untuk mengatakan bahwa dia itu sudah bipolar, itu ada prosesnya. Jadi enggak. Semisalnya,
oke, memang dia berawal dari tekanan, Iya. berawal juga ada juga dari stresor, ada juga dari gen seperti itu. Tapi kita harus melihat dulu. Nah, kita harus cari tahu dengan cara apa? Kita ada observasi, kita ada wawancara. Nah, itu masuk di dalam teknik konseling. Nah, karena di dalam teknik konseling juga itu akan terbuka seperti apa permasalahan. Bisa jadi ternyata itu hanya bagian dari permasalahan, dampak dari permasalahan yang sekarang dialami. Karena itu juga kalau untuk bipolar itu ada fase-fasenya. Bipolar itu bukan cuman bipolar itu ada bipolar 1, 2, 3, di mana ada yang 1 tahun berproses, yang mengalami mut-mutan, terus tiba-tiba hilang, ya kan? Terus tahun ke depan, kembali lagi, begitu. Jadi untuk mendeteksi hal tersebut, ya kan, mencari tahu, nah perlu adanya konseling yang lebih mendalam. Iya. Seperti itu. Jadi apakah misalnya seperti Pak Jokowi tadi, apakah diri sendiri bisa menentukan apakah saya ini sudah terkena bipolar atau juga seperti apa, sudah di tingkat mana, ya apa diri sendiri bisa menilai ya Bu, atau perlu bantuan memang seorang psikolog menentukan bahwa Anda sudah terkena bipolar. Iya, seperti apa Bu Yunita? Kalau untuk menentukan diri sendiri bahwa saya sudah bipolar, berarti itu lebih mendiagnosa diri sendiri dong, ya kan? Jadi untuk cara mengetahui bahwa saya ini sudah masuk dalam fase bipolar atau gimana begitu, itu harus ke tempat yang profesional, begitu. Contoh psikolog, ya kan, psikiater, begitu. Jadi, nah kebanyakan orang memikirkan bahwa ketika saya ke psikolog, ketika saya itu ke psikiater, saya sudah gila. Tidak seperti itu. Jadi di psikolog juga orang normal dengan ada masalah, nah dia itu bisa. Nah, karena kan sekarang juga yang sering terjadi di mana ketika ada oversharing ke teman yang tidak bisa untuk bertanggung jawab, ya kan? Nah, itu adanya juga psikolog. Karena kenapa? Kita itu ada kode etik. Jadi jangan takut ke psikolog. Aduh, aku takut bahwa nanti kalau dibilang seutuhnya tentang permasalahan itu menjadi aib. Jadi tidak seperti itu. Kita itu ada kode etik yang hanya saya, klien, dan semesta yang tahu. Seperti itu. Oke. Iya, jadi Pak Jokowi ya semoga sudah terjawab pertanyaannya ya. Jadi belum bisa menentukan diri sendiri. Saya ini terkena bipolar ya Ibu ya. Oke, nanti sudah jadi kepikiran malah overthinking ya. Dia sudah berpikir, aduh saya ini bipolar. Jangan dulu berpikir seperti itu. Iya. Oke, Pak Jokowi semoga sudah puas dengan jawaban dari Ibu Yunita ya. Dan kita ke pertanyaan dari Ibu Lydia ya. Ibu Lydia tadi bagaimana anak-anak ya apa bisa terkena bipolar ini? Bipolar itu dia akan kelihatan di usia yang remaja. Jadi kalau untuk anak-anak dia masih dalam proses untuk pertumbuhan, perkembangan, di mana dia akan berprogres dan dia akan mencari jati dirinya sesuai dengan lingkungannya. Nah, semisalnya tadi kan dibilang, apakah berpengaruh ketika di dalam keluarga itu ada kekerasan atau ada sesuatu yang mungkin tidak mengenakan di dalam keluarga? Memang anak itu pasti akan berdampak, ya kan? Karena dia itu akan merekam yang nantinya untuk ke depan bisa jadi juga pemikiran yang di saat dia sudah dewasa, saya di usia remaja, saya di usia anak-anak, karena itu kan masuk di dalam usia yang memorinya jangka panjang. Dan untuk tadi juga dibilang, ketika ibu itu mencoba untuk berpindah, nah itu sih lebih bagus, begitu biar tidak terjadinya juga memori-memori yang nantinya kalau semisalnya it's okay kalau dia sudah berdamai, itu nggak apa-apa, tapi ya akan bahaya ketika itu menjadi memori dan mengulang-ulang terus dan akhirnya menjadi trauma. Nah, itu akan menimbulkan juga masalah yang baru, seperti itu.
Oke, kita bacakan dulu ya sebelum menjawab pertanyaan dari Cliff ya, tadi Cliff di Motoling ya. Dari Sarah, Ibu saya OCD dari tahun 2016. Apa masih bisa disembuhkan? Biasanya cuci tangan setiap waktu, cuci barang dan lain-lain itu capek sekali. Tapi jika menolak dikerjakan, ada perasaan tidak tenang dari dalam hati. Sudah sempat ke psikiater dan diberikan obat, tapi obatnya membuat susah tidur di malam hari ya. Oke, jadi sudah mengalami OCD dari 2016. Apa masih bisa disembuhkan katanya? Biasanya cuci tangan setiap waktu, cuci barang dan lain-lain itu capek sekali. Tapi jika menolak dikerjakan, ada perasaan tidak tenang dari dalam hati. Sudah sempat ke psikiater dan diberikan obat, tapi obatnya membuat susah tidur di malam hari. Oke, ya terima kasih Sarah ya. Dan kita akan ataupun dijawab oleh Ibu Yunita setelah pertanyaan tadi dari Cliff Motoling ya, yang mengatakan bahwa kalau dia mendengar orang yang marah atau sebagainya dia langsung bereaksi. Apakah dia terkena bipolar? Ya seperti itu ya, Ibu Yunita silakan. Oke. Nah untuk permasalahan itu juga, saya juga tidak bisa untuk langsung mengangkat diagnosa seperti itu, karena balik lagi kan kita harus mencari tahu. Nah ketika ada permasalahan yang seperti itu yang tidak mengenakan, kita harus kenali dulu sebenarnya apa sih yang menjadi permasalahan. Karena terkadang kita itu hanya memikirkan kayaknya ini sudah tidak baik-baik saja tanpa memikirkan ke belakang apa sih yang sebenarnya itu terjadi. Nah jadi ketika ada permasalahan tersebut, coba untuk mencari tahu lebih mendalam kenapa seperti itu terjadi. Karena pasti ada akarnya. Ada akarnya. Oke. Ya, itu jawabannya Cliff yang ada di Motoling ya. Oke, dan kita ke pertanyaan dari Sarah ini ya. Oke, saya sudah OCD dari 2016. Apa masih bisa disembuhkan? Ya, seperti apa Ibu Yunita? Untuk lebih ke OCD ya. Memang kalau kita terlalu jadi kalau kita terlalu menumpuk-numpuk dan tidak mau untuk berprogres, itu juga akan susah. Kalau untuk semisalnya Bu, apakah saya akan sembuh? Itu tergantung dari personalnya masing-masing ya. Karena di dalam psikolog itu ada beberapa juga terapi yang tanpa obat. Tanpa obat ya. Itu bukan untuk langsung ketika terapi itu sudah berjalan langsung hilang. Nah, dia pasti akan berproses dan proses itu tergantung dari personalnya masing-masing. Ketika psikolog sudah mengajarkan, Ibu ini terapi yang bisa untuk Ibu coba. Tapi Ibu tidak mau mencoba, itu juga akan sulit. Begitu. Jadi semua itu tergantung dari personalnya masing-masing. Kalau untuk mau sembuh, pasti akan berproses dengan tahapnya masing-masing dulu, berprogres. Seperti itu. Dan dikatakan bahwa kalau dia sudah ke psikiater, tetapi justru minum obat susah tidur. Karena begini, kalau psikiater itu lebih menekankan memberikan terapi itu kan dengan obat-obatan. Nah, sedangkan kalau psikolog di mana kita akan kasih nantinya, jadi di saat kita sudah mengetahui nih klien ini permasalahannya itu seperti apa, ya kan? Nah di situ kita bisa kasih biasanya kan kalau OCD lebih ke perilaku begitu. Kita akan melatih Ibu, ya kan, membuat goal setting juga itu agar hal-hal jadi memodifikasi perilaku Ibu supaya nantinya akan berkurang dan ketika kalau sudah berkurang sudah ke normal, begitu. Jadi kita sebagai psikolog itu bukan terapinya pakai obat, tapi terapinya lebih ke modifikasi perilaku, ya kan. Pakai CBT itu cognitive behavior therapy, di mana itu secara logika juga kita itu berpikir yang mungkin dari yang negatif itu kita berubah ke positif, jadi seperti itu. Tergantung dari permasalahan. Tergantung permasalahan ya. Oke, jadi perbedaannya kalau ke psikolog dengan
ilmunya tersendiri ya, Iya. tapi tahap tetapi tidak memakai obat, ya. Oke, dan perbedaannya kalau psikiater memakai Psikiater obat, ya. heeh. Oke, dan kalau langkah-langkah penanganannya orang yang terkena bipolar ini seperti apa, Ibu Yunita? Penanganan untuk orang-orang Iya. yang ketika masuk di dalam bipolar, tentunya kalau di dalam bidang psikologi, Iya. nah itu pasti akan kerjasama juga dengan psikiater. Makanya di situ ada psikofarmakologi, di mana dia itu harus minum obat. Jadi begitu. Nah, saya juga ingin menekankan bahwa kalau psikiater itu kan dia berawal dari dokter. Iya. Dan ambil spesialis ke dokter jiwa. Sedangkan psikolog itu S1 psikologi dan mengambil magister profesi itu psikologi. Jadi dari situ saja sudah berbeda. Ya. Nah, kedua, psikoedukasi. Jadi psikoedukasi bukan menekankan bahwa penyakit itu seperti apa, tapi lebih menekankan itu tentang pengungkapan diri, menjadi kesulitan-kesulitan yang apa yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus nantinya juga di situ pasti akan ada keterbukaan, ya kan? Nah, selanjutnya ketika sudah ada psikoedukasi, nah masuklah di proses CBT yang saya sudah bilang tadi, ya kan? Apa CBT itu masuk di dalam juga terapi dalam psikologi, di mana dia membantu memodifikasi pola pikir yang lebih positif, berlatih mengenali tanda-tanda gejala yang semisalnya, oh ini kayaknya gejalanya sudah masuk, jangan sampai dia itu lebih berkembang kembali, dan melatih juga untuk kehidupan sosialnya, karena kan kalau sudah masuk di dalam bipolar, pasti dia sudah mulai menarik diri, begitu. Jadi kita melatih untuk hal tersebut, ya kan, untuk masuk di fase yang lebih ke normal, begitu. Seumpamanya. Nah, kalau seperti yang tadi ada Ibu Natalia mungkin ya, yang mengatakan bahwa suaminya overthinking, apakah terkena bipolar, apakah dia juga bisa membawa suaminya, bagaimana dia mengajak suaminya untuk ke psikolog seperti Ibu Yunita? Nah, jadi begini, setiap orang itu punya keterbukaan dan penerimaan itu masing-masing. Ya, kalau dia pengen mau untuk berprogres ke depan agar lebih baik, pastinya terapinya juga itu pasti akan masuk. Ya kan, dia itu cepat berprogres. Kalau semisalnya itu dengan kepaksaan, pasti ujung-ujungnya dia tidak akan melakukan. Meskipun orang sekitarnya itu suka untuk dia berubah, tapi balik lagi dari dirinya itu tidak mau untuk berubah. Jadi balik lagi ke personalnya itu seperti apa. Oke. Jadi boleh istri yang sudah berpikir bahwa suaminya terkena bipolar atau belum, ya. Kalaupun sudah mengarah seperti itu, ya. Untuk langkah awal, jadilah teman untuk bercerita, ya kan, mencari tahu, ya kan, buat kedekatan itu. Kalau semisalnya, pasti dengan ada kedekatan itu ada keterbukaan. Ketika ada keterbukaan, ayo kita lebih melangkah lebih lanjut, misalnya sudah masuk di dalam kriteria seperti itu. Daripada kepikiran sendiri ya. Oh, suami saya sudah begini-begini, mungkin dia sudah bipolar, nanti dia sudah begini ya. Lebih baik ke psikolog seperti Ibu Yunita ya. Oke, pendengar pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, silakan, masih ada beberapa menit ke depan untuk kita. Anda bisa berdialog dan juga bisa bertanya mengenai gangguan bipolar ini. Ya, kita sudah bersama dengan Ibu Yunita, seorang psikolog yang pasti praktek di Grand Kawanua ya, Ibu Yunita. Jadi untuk Anda juga yang ingin konsultasi dengan Ibu Yunita bisa langsung ke sana, dan mumpung masih ada beberapa menit ini bisa berkonsultasi langsung lewat 082195835080, dan juga Anda bisa live, bisa chat di live YouTube kami RRI Manado ya. Oke, Anda bisa ikuti di kanal YouTube kami RRI Manado.
atau di line telepon 0821 9583 5080. Dan sekali lagi mumpung gratis ya. Jadi silakan Anda berkonsultasi mengenai gangguan bipolar ini yang memang ternyata Ibu Yunita seperti yang diungkapkan oleh beberapa ibu tadi ya, mencemaskan juga anggota keluarganya apakah ini sudah terkena bipolar atau tidak ya. Ternyata ada seperti itu ya. Suami saya, anak saya mungkin sudah terkena bipolar. Oke, dan kita ke chat selanjutnya dari YouTube. Fikri Hasiru menanggapi pertanyaan sebelumnya, apakah penyebab dari OCD itu sendiri? Apa dari trauma dan semacamnya? Istri saya juga seperti itu soalnya. Iya, menanggapi pertanyaan sebelumnya, apakah penyebab dari OCD itu sendiri? Apa dari trauma dan semacamnya? Istri saya juga seperti itu soalnya. Terima kasih untuk Fikri Hasiru ya. Oke, ya seperti apa Ibu langsung saja ya. Oke, langsung tanggapi. Balik lagi ke OCD itu. Nah, di dalam OCD juga itu pasti ada kriteria untuk mengangkat bahwa dia itu OCD. Seperti itu. Nah, yang tadi ditanyakan, ini OCD itu apakah dari trauma ataukah ada dari permasalahan? Pastinya. Karena kenapa? Perilakunya itu sudah di luar. Maksudnya sudah di luar batas yang normal seperti itu. Jadi ketika sudah ada permasalahan atau modifikasi kok sudah seperti itu, tapi ada juga yang didikannya ya, didikannya, pola asuhnya itu dari kecil sudah memperbiasakan untuk bersih-bersih. Jadi kita juga tidak bisa untuk langsung menjudge hal tersebut. Makanya itu perlu adanya juga konsultasi. Konsultasi lebih mendalam apa yang terjadi. Bisa jadi ibu itu cuman, oh saya pengen rapi. Kenapa rapi? Karena dengan rapi itu pemikiran saya lebih tenang, ya kan? Saya itu moodnya lebih membangkitkan mood seperti itu. Jadi jangan dulu terlalu men-self diagnose begitu. Kita harus kenali dulu. Di dalam juga psikolog nanti ketika ada di dalam konseling, nah konseling itu dalam fase pertama itu kurang lebih dalam 1 jam, itu beberapa screening yang harus kita lakukan. Jadi tidak secepat itu. Tidak secepat itu ya. Oke, kalau dari Ibu sendiri sebagai seorang psikolog ya, tahapan-tahapan yang dilalui untuk penanganan dari orang yang mengidap ataupun sudah terkena gangguan bipolar, Ibu Yunita, seperti apa? Tanganan-tanganan yang ketika sudah tahapan-tahapan untuk penanganannya seorang yang terkena bipolar. Oke. Nah, setiap orang itu prosesnya berbeda-beda. Klien saya itu juga ada beberapa yang bipolar, itu prosesnya berbeda-beda. Sehingga tahapan-tahapan penyembuhan itu juga berbeda-beda. Ada yang dia di fase depresi, di mana dia menarik dirinya. Nah, apa yang harus saya lakukan? Tentunya membuat suatu terapi untuk nantinya dia akan berbaur untuk lebih ke fase yang normal begitu. Ada juga yang semisalnya di fase manik ya kan, dia sudah nak tidur ya kan, terus abis itu dia sudah mulai pembelian semua itu ya kan, yang tidak terkontrol itu. Nah, apa yang harus saya lakukan? Ya tergantung dengan kebutuhan klien. Nggak bisa untuk kalau bipolar dia tahapannya itu harus seperti ini. Dan klien-klien saya juga ada beberapa yang pertama saya sudah kasih terapi, tapi ternyata dia tidak cocok. Nah, di situ ganti untuk terapi yang semisalnya dia itu bisa mampu. Begitu. Semisalnya dari level 1 sampai level 5. Level 3 ternyata sebenarnya dia sudah bisa untuk melewati level 3 itu. Cuman ternyata belum turun lagi ke level 2 untuk lebih mendalami lagi, dan akhirnya karena balik lagi di kesiapan orang itu seperti apa, berani untuk berprogres, balik lagi seperti itu. Jadi bisa mengetahui Ibu Yunita dari klien-klien yang ada ya, bisa dibedakan seperti apa yang terkena bipolar atau yang terkena yang
seperti yang gangguan kejiwaan yang lain seperti apa sebenarnya Ibu? Biar mereka juga ya pendengar pemirsa juga bisa mengetahui kalau ini ternyata boleh dibawa ke psikolog ya. Mungkin ada orang-orang terdekat yang mengalami hal ini bisa dibawa ke psikolog, ke Ibu Yunita sendiri ya. Oke, seperti apa Ibu Yunita? Jadi untuk saat ini di saat saya sudah buka praktek, kebanyakan mengatakan bahwa kalau mau ke psikolog itu harus ada sakit mental dulu. Iya. Ya kan, seharus seperti itu. Tapi ternyata yang seharusnya kalau dia sudah orang normal tanpa ada gangguan mental gitu, tapi dia ada masalah semisalnya, aduh saya itu sudah stuck di dalam hubungan. Nah, biasanya di situ itu juga bisa. Iya. Ya. Kalau saya juga itu buka untuk saat ini yang banyak tentang pranikah. Begitu. Oh, iya. Pranikah. Jadi itu kan pranikah bukan suatu gangguan ya kan. Itu suatu persiapan yang nantinya ya kan untuk menuju ke depan seperti itu. Jadi orang ke psikolog itu harus ada gangguan mental. Kalau semisalnya dia mungkin merasa perasaan itu sudah tidak baik-baik saja, ayo bisa begitu. Seperti itu. Sayang sekali ya, kurang lebih 1 jam kebersamaan kita di pagi hari ini dengan topik kita mengenal dan memahami gangguan bipolar ya. Ada closing statement seperti apa Ibu Yunita? Silakan. Manusia pada dasarnya itu tidak ada yang sempurna. Iya, betul. Ya kan? Tapi untuk menuju proses pertumbuhan, perkembangan yang nantinya kita akan lebih mengarah ke dewasa lagi, kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Ya kan? Karena dengan begitu, ketika kita sudah mulai mencoba untuk bertanggung jawab, pasti dengan sedikit demi sedikit permasalahan yang nanti semisalnya kita akan ambil, kita harus memikirkan dulu, ya kan? Apa sih dampaknya itu seperti apa? Seperti itu. Iya, dan kalau mereka ingin berkonsultasi dengan Ibu ya, sekali lagi bisa disebutkan alamatnya. Jadi, ya Ibu Yunita. Kalaupun mau ingin berkonsultasi, jadi saya itu buka praktek dari hari Senin sampai hari Jumat itu offline, bertempat di Grand Kawanua Cluster Amitis ya. Dan kalau online itu hari Jumat dan Sabtu. Jumat dan Sabtu ya. Jumat dan Sabtu. Dan Iya. kalaupun pengen atau mau untuk berkonsultasi, bisa langsung di media saya gitu. Saya itu ada juga buka di Instagram, buka juga di FB, Facebook ya kan. Nama saya Priscilla Junita. Oh iya. Priscilla Junita. Terima kasih Ibu ya, tanpa terasa 1 jam kita bersama di dialog khusus untuk hari ini ya. Hari Sabtu 25 Oktober 2025 yang mengangkat mengenai mengenal dan memahami gangguan bipolar. Terima kasih Ibu Yunita Priscilla Rotinsulu SPSI MPSI sebagai psikolog sudah hadir bersama dalam dialog khusus hari ini. Terima kasih dan pendengar pemirsa RRI Manado di mana saja berada, demikian topik kita dan juga dialog khusus di hari ini. Saya Iki Darsono Momoya mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat pagi. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.